Subject and verb agreement. Apa itu subject and verb agreement? Hello everybody, siswa SMA tentunya akan menghadapi begitu banyak ujian. So here I want to bring you guys about of subject and verb agreement. Yang kamu ketahui barangkali kalau kamu mendengar kata agreement, maka yang ada dalam pikiran kamu tentunya adalah persetujuan. Maka materi yang ingin bawakan ini bukan mengenai setuju dan tidak setuju ya. Maksudnya aku setuju kalau kita pergi ke sini, bukan yang seperti itu. Di sini ada kata subject and verb. Maka di sini maksudnya subject and verb agreement itu merupakan persesuaian antara subjek dan verb atau kesesuaian antara subjek and verb. Maksudnya adalah cocok atau tidak ini subjek dan verbnya. Jadi di sini kepada kalian Miss harapkan materi ini tidak sulit tapi harus kamu pelajari secara detail ya. Maka persiapkan waktumu dengan baik, siapkan suasana belajar yang baik, jangan sampai ada yang terlewati. Oke, di sini ada beberapa contoh-contoh kalimat. Miss, kenapa kita harus belajar mengenai subject and verb agreement? Nah, biasanya kan kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia itu bentuknya semuanya hampir selalu sama begitu ya. Contoh pergi, bepergian begitu. Jadi entah ada perubahan waktu atau perubahan subjek, maka kata kerjanya tidak terlalu mengalami perubahan yang jelas kita katakan. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris semuanya harus kamu perhatikan. Contoh kita lihat di sini yang pertama ada kata I call him, I like you, I am calling you, she called him, they are called by him. Kok bisa seperti ini? Kenapa bisa call sedangkan di sini pakai calling? Nah, di sini tidak ada subjek, tidak ada to be kita katakan, tidak ada is MR-nya. Begitupun seterusnya. Ini kenapa bisa pakai are miss? Begitu dia. Jadi di sini dalam penyesuaian antara subjek dan verb, maka kita masuk kepada beberapa rules atau aturan. Di sini akan ada 7 aturan yang saya jelaskan. We will enter to the first one, that is singular, singular, plural, plural. Kalau dikatakan dia singular berarti dia tunggal. Mohon diingat ini, singular itu artinya tunggal, berasal dari kata single. And then plural artinya adalah jamak atau lebih dari satu. Di sini dikatakan jika subjek singular maka verbnya juga singular. Ini kan kita bicara tentang subjek dan verb gitu ya. Maka lihat di sini. Kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya juga tunggal. Karena Novita ini kan nama orang, dia tunggal, maka kata kerjanya juga tunggal. Novita goes to school. Oke, kemudian the cat eats fish. Kucing itu memakan ikan. Jadi kalau bendanya satu, maka kata kerjanya juga harus kata kerja yang singular. Ya, kalau dia is MR, maka kalau dia she, he, it, maka kata kerjanya gunakanlah s atau is. Pun kalau ada to be is MR, kalau dia she, he, it, gunakanlah is. Ya, di sini ada kata vice versa. Vice versa. Coba dibiasakan mendengar istilah ini. Artinya adalah sebaliknya. Kalau tadi di sini dikatakan jika subjek singular, maka verbnya juga singular. Berarti vice versa berarti kalau subjeknya itu plural, maka verbnya juga plural. Maka contohnya the students go to school ya. Di sini subjeknya kan lebih dari satu. Maka kata kerjanya juga harus yang plural. Jangan lagi the students goes to school. Maka dibedakan ya. Oke, selanjutnya. We are trying new game. Kami sedang mencoba permainan terbaru. Loh, kok bisa Miss pakai trying? Di sini pakai goes, go gitu ya. Karena ada to be gitu ya. To be is MR. Jadi verb ing itu bisa berdiri kalau di belakangnya ada is MR gitu dia. Lihat karena subjeknya di sini plural, maka kata kerjanya juga harus plural begitu dia. Next, kita masuk kepada beberapa contoh-contohnya. Maka kita lihat di sini. Ini agak kurang teratur apanya susunannya. The man writes a mystery novel. Lelaki itu menulis novel misteri.
Nah, ini merupakan contoh yang benar. Contoh yang benar kenapa? Orangnya satu, maka kata kerjanya juga harus yang singular atau tunggal. Next, my key. Lihat, my key, kunciku. Kunciku ada satu ya. Maka is MR-nya juga harus satu. Berarti yang mana yang satu? Is, gitu dia. Maka ini benar. Next, the kids plays kite. Anak-anak tersebut bermain layangan. Anak-anak tersebut, di sini kids lebih dari satu, maka harusnya bendanya juga harus yang plural. Maka jangan pakai S di kata kerja ini. Maka seharusnya the kids play kite. Jadi tidak perlu pakai S pada play tersebut. Maka ini merupakan kalimat yang salah. Berikutnya, I go to school. Ada I, orangnya satu. Go ternyata plural di sini verbnya. Tapi untuk I dan you, aku dan kamu merupakan pengecualian. Mereka selalu berdiri sendiri kita katakan. Jadi kalau she, he, it saja yang pakai SIS, sedangkan I dan you tidak. Meskipun mereka sama-sama satu. Aku dan kamu itu kan sama-sama satu gitu. Selalu ingat aku dan kamu istimewa. Maka ini merupakan kalimat yang tepat. Baik, kalimat berikutnya. The cat chases the mouse. Kucing-kucing tersebut menangkap tikus itu. Lihat, kucing-kucing. Kenapa Miss katakan kucing-kucing? Karena dia lebih dari satu menggunakan S. Menangkap di sini, maka di sini seharusnya the cats chase the mouse. Begitu seharusnya. Atau sebaliknya, the cat chase. Tidak perlu pakai S. The mouse. Oke. We is happy to play. Nah, kalau ini sebenarnya tanpa dijelaskan pun sudah terdengar janggal, ya kan? We are happy to play harusnya, karena di sini we itu lebih dari satu, subjeknya lebih dari satu, maka verbnya juga harus lebih dari satu. Jadi, is MR itu juga adalah verb. Jadi, yang namanya verb itu adalah predikat kita katakan gitu ya. Jadi, di sini we jangan pakai is, melainkan pakai are. Lalu ingat yang pernah kita pelajari dulu bahwa kalau ada kata sifat bertemu dengan kata kerja, jodohkan dengan kata to yang mana kata kerjanya haruslah infinitif atau kata kerja dasar. Maka ini adalah kalimat yang salah. Ininya udah benar tetapi verbnya salah. Baik, kita masuk di sini namanya prepositional phrases. Jadi apa maksudnya Miss? Prepositional phrases itu apa Miss? Frasa itu adalah kumpulan kata-kata. Kemudian di sini ada kata preposition. Jadi kalau preposition itu kata letak kita katakan kayak in, on, at, of, about, from, for, begitu dia. Nah, di sana dikatakan bahwa kalau ada prepositional phrase, maka subjeknya diletakkan sebelum preposisi tersebut. Maksudnya gimana, Miss? Maka lihat, kalau ada prepositional phrase gini, maka subjeknya adalah yang ini. Jadi bukan the houses. Maka Miss ulangi ya. Kalau ada prepositional phrase, yang adalah subjek adalah yang di belakangnya itu. Ini, the door. Jadi bukan the houses. Itulah alasan kenapa verbnya di sini adalah is, bukan are. Jadi is ini adalah pasangannya si the door, itu dia. Makanya kita belajar tentang agreement atau persesuaian atau kesesuaian. Berikutnya di sini dikatakan kalau ada lebih dari satu prepositional phrase, maka subjeknya adalah yang berada sebelum preposisi pertama. Kalau ini kan hanya ada satu prepositional phrase gitu ya. Di sini ada dua, of the teachers in the school gitu dia. Yang adalah subjek adalah tentu saja yang berada di preposisi pertama. Ini preposisi pertama, di belakangnya ada subjek atau benda. Pertemuan guru-guru di sekolah dimulai pada pukul 10 pagi. Di sini, nah inilah yang menjadi subjeknya. Jadi jangan terkecoh dengan ada of the teachers in the school. Jangan kalian pikir jadinya the teachers, tidak. Nah, karena the meeting itu kita anggap tidak bisa dihitung, maka di sini benda yang tidak bisa dihitung itu selalu terhitung tunggal. Itulah alasannya kata kerjanya ini juga haruslah tunggal. Next, kita masuk kepada conjunction and atau kata penghubung dan atau and.
Di sini dikatakan kalau ada dua subjek yang dihubungkan menggunakan N, maka kata kerjanya itu harus plural. Jadi nggak peduli N dan ini contoh buku dan meja meskipun sama-sama satu, tapi karena udah ada kata N-nya, maka kata kerjanya juga harus plural. Maka kita lihat di sini, the cars and motorcycles, mobil-mobil dan sepeda motor itu parkir di depan bangunan tersebut gitu dia. Jadi ini harus plural. Jadi kalau udah ada kata N, maka kata kerjanya juga harus plural. Kemudian lihat di sini, Rina and Rini are playing guitar together. Kalau udah ada kata N, maka verbnya harus plural atau kata kerja untuk benda yang lebih dari satu. Kemudian mengingatkan kembali bahwa kalau ada kata N ini, kalau kiri kata benda, kanan juga kata benda, kiri kata kerja, kanan juga kata kerja, kiri kata sifat, kanan juga kata sifat. Ini merupakan sesuatu yang paling diingat, harus paling diingat. Begitu dia. Next, kita masuk kepada expression of quantity. Jadi ini maksudnya adalah ekspresi yang menunjukkan jumlah. Maksudnya itu seperti contoh beberapa, semua begitu. Apa-apa saja itu di sini dikatakan jika terdapat expressions of quantity, yaitu kata all, most, some yang diikuti oleh preposition. Oh, tunggu dulu. Satu persatu ya. Susunannya tidak teratur ini. Oke, yang pertama kita masuk yang ini dulu ya. All artinya adalah semua. Yang namanya all itu kata benda yang di depannya harus plural. Jadi contohnya all girls, semua perempuan. Jadi contohnya kalau kita mau bilang semua buku, bukunya juga harus plural, berarti menjadi all books, gitu dia. Next, ada kata some. Some itu harus boleh diikuti oleh countable nouns, contoh some books. Jadi kalau dia bendanya yang dapat dihitung, dia harus ditambah S. Sedangkan some itu juga bisa ditambah dengan uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, tapi jangan tambah S, maka menjadi some sugar. Ini tadi yang Miss bacakan sebelumnya. Jika terdapat expression of quantity all, most, dan some yang diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural tergantung kata bendanya. Maksudnya kayak gimana sih Miss? Contoh, all of the flower, jadi almost dan some itu boleh diikuti benda apa saja yang bisa dihitung atau tidak dihitung. Benda yang sebijik, 2 bijik boleh. Jadi contoh, all of the flower grows beautifully. Maka lihat yang di depan of-nya, ternyata the flower itu kan satu atau tunggal. Maka kata kerjanya juga harus tunggal atau singular. Contoh lainnya, all of the flowers, karena di sini the flowers-nya itu lebih dari satu, maka kata kerjanya juga harus plural. Berikutnya, most of the student arrive at school. Kebanyakan siswa tiba di sekolah. Di sini di depan of-nya itu kan the student, ya, student. Harusnya ini ada yang salah. Ayo, kira-kira apa? Maka harusnya most of the students arrive at school. Atau sebaliknya, most of the student arrives at school. Begitu dia. Ini salah ketik. Jadi nanti di catatannya tambahkan S di the student ini. Itu alasannya arrive-nya itu plural gitu karena studentnya lebih dari satu. Kita masuk ke yang kelima. Nah, ini cukup banyak. Jadi sekali lagi Miss ingatkan, pelajari dengan teliti. Jadi kalau masih bingung, ulangi lagi. Jadi jangan langsung kamu hajar semuanya. Pelajari satu persatu. Berikutnya, agreement after certain words. Maksudnya adalah persesuaian setelah kata tertentu, beberapa kata tertentu. Jadi ini katanya berikut merupakan kata tertentu yang selalu berbentuk tunggal. Apa aja itu? Yang pertama ada katanya no. Ya, kata no ini maksudnya adalah tak satu pun, itu maksudnya ya. Maka contoh nobody, tak seorang pun. Jadi di sini kalau dia udah tunggal maka kata kerjanya juga tunggal kan gitu kan. Contoh nobody, tak satu orang pun tahu, maka menjadi nobody knows, no one knows.
No book, tak satupun buku itu maksudnya. Tak ada satupun buku yang apalah kita katakannya. Intinya kalau ada kata no, kalau ada kata benda di depannya dia harus tunggal. Dengan begitu bisa dikatakan kata kerjanya pun juga harus tunggal. Nah, ini ada kata every. Meskipun every ini merujuk kepada semua benda, maksudnya contoh, every student, semua siswa, setiap siswa, memang ya kita tahu itu menunjuk kepada banyak objek atau banyak orang atau banyak benda, tetapi dia itu dinyatakan tunggal. Contoh, everybody, setiap orang. Berarti dia bicara tentang individunya. Everyone, setiap orang juga. Everything, setiap hal gitu ya. Maka dia juga selalu berbentuk tunggal. Jadi misalnya semuanya mudah, misalnya kita bilang semua hal itu mudah, setiap hal itu mudah. Sekiranya kita mau bilang begitu berarti everything is easy. Berarti dia pakai tunggal kata kerjanya juga. Next, di sini ada kata some. Nah, meskipun tadi yang kita pelajari bahwa some itu kalau di depannya benda yang bisa dihitung dia ditambahkan s, tapi khusus untuk se itu ya, dengarkan, se. Untuk ini se itu gitu ya. Maka dia harus tunggal. Contoh, ini untuk kata tertentu, ini udah ketentuan ya. Someone, seseorang, something, sesuatu, somebody, seseorang. Oke, here ada kata any, sama aja. Anyone, sama aja seperti ini, setiap orang, setiap hal, setiap orang. Ada beberapa tambahan di sini, ada kata each. Each ini artinya adalah setiap juga. Jadi each itu di depannya wajib menggunakan benda yang tunggal. Maka kalau bendanya tunggal berarti kata kerjanya juga harus tunggal. So for example, each child receives a present. Setiap anak menerima sebuah hadiah. Setiap anak, jadi anaknya itu harus tunggal. Lihat ini tadi. Dan kata kerjanya juga harus tunggal. Each itu juga bisa kok pakai yang plural, tapi caranya adalah dia harus ditambahkan kata of. Ya. Tapi meskipun di sini kata bendanya dia yang jamak, kata kerjanya juga wajib tunggal singular. Ini udah salah ketik nih. Singular verb. Jadi contohnya each of buildings, nah bisa lebih dari satu ya. Each of buildings is surrounded by metal fencing. Setiap bangunan dikelilingi oleh pagar besi yang tinggi. Di sini kemudian ditambahkan masih dalam agreement after certain words, a number of. Number of itu maksudnya adalah sejumlah. Jadi tambahkan nanti di catatannya, meskipun tidak bikin artinya di sini, disebutkan aja sejumlah. Jadi kalau ada kata sejumlah atau a number of ini, di depannya wajib menggunakan plural noun, benda yang tunggal. Dengan kata lain, kata kerjanya juga harus ulangi ya. Di depannya harus jamak dan kata kerjanya juga harus jamak. Jadi contohnya, a number of students, sejumlah siswa, follow UTBK tryout, mengikuti tryout UTBK. Maka di sini karena di sini lebih dari satu, maka kata kerjanya juga harus plural. Yang namanya a number of, di depannya wajib dia jamak. Kita masuk kepada masih dalam kelompok tadi tentang both dengan and. Ini juga sebelumnya udah pernah kita pelajari. Both dan and. Both itu artinya kedua-duanya. Jadi contoh both book and pen. Ya, di sini katanya dia wajib menggunakan kata kerja yang plural. Jadi di sini mau tunggal pun, sesama yang tunggal pun kedua-duanya, kata kerjanya wajib plural. Begitu dia. Selanjutnya ada kata neither nor. Neither itu berarti tak satu pun. Ya, tak satu pun. Jadi contohnya tak satu pun Desi atau Rina. Begitu dia. Maka di sini contoh neither. Jadi di sini kalau bendanya dia ada salah satu yang jamak,
maka kata kerjanya wajib yang plural. Ya, neither nor, kemudian either or, kalau salah satunya aja udah ada yang plural, maka kata kerjanya harus plural. Jadi gimana dia kata kerjanya bisa singular? Kalau di kiri dan kanannya sama-sama tunggal. Ya, berikut ini merupakan frasa interrupting phrases. Interrupting phrases maksudnya adalah frasa pengganggu subjek. Maksudnya pengganggu subjek adalah gara-gara dia kita hampir jadi sulit mengenali subjek sebenarnya yang mana sih gitu ya. Di sini artinya si pengganggu ini adalah biasanya serta, bersama, termasuk, juga. Ini dia, yang mana dia? Ini. Together with, bersama dengan. Along with, bersama dengan. Especially, khususnya. As well as, termasuk, serta juga. Ini banyak artinya ya. Serta, termasuk juga gitu ya. Including, termasuk. In addition to, termasuk juga. Novita, together with her friends, is cleaning the room. Novita bersama dengan teman-temannya sedang membersihkan ruangan. Meskipun Novita bersama dengan teman-temannya, subjek atau fokus utama kita adalah Novita. Hanya saja dikasih tahu bahwa ternyata si Novita sedang bersama teman-temannya. Jadi intinya kalau ada kata-kata berikut ini, ya interrupting phrases berikut ini, yang menjadi fokus kita bukan mereka, melainkan yang ada di depan, yang paling di depan. Ya, karena Novita ini satu, itulah sebabnya di sini to be is MR-nya menggunakan is karena dia ada satu. Begitupun yang ini, the dogs as well as the cat are mammal. Anjing-anjing tersebut termasuk juga kucing, ya, kucing adalah mamalia. Meskipun di sini kucingnya itu tidak lebih dari satu, kenapa to be-nya di sini is MR? Karena subjek utamanya adalah anjing. Ya, the cat ini hanya penyertaan as well as termasuk serta juga gitu dia. Hanya penyertaan aja gitu. Jadi yang merupakan subjek utamanya adalah yang ada di depan ini yaitu the dogs. Baik, ini adalah yang terakhir dan yang paling mudah tetapi harus dan perlu diingat dan merupakan bagian dari subject and verb agreement, there and here. Di sini there is atau there are memiliki arti ada atau di sana ada. Jadi sesuaikan dengan kalimatnya atau konteksnya. There is a white bird, ada sebuah papan tulis, atau di sana ada sebuah papan tulis. Karena di sini to be-nya is, maka benda yang ada di depannya juga harus tunggal karena verbnya di sini tunggal, maka bendanya juga harus tunggal. There are buildings beside the tree. Karena di sini to be-nya adalah are yang adalah plural, maka benda yang ada di depannya juga harus plural gitu dia. Jadi kalau untuk there dan here terlebih dahulu muncul dia verbnya barulah bendanya. Terbalik dengan yang tadi kan. Ini muncul dulu dia is MR-nya, lalulah kita di sini menentukan dia tunggal atau jamak, begitu dia. Here is the pen. Ini adalah pulpen, gitu ya. Is itu tunggal, maka the pen-nya juga harus tunggal. Jadi nggak boleh here is the pens, nggak boleh. Termasuk juga ini here are the novels. Ini adalah novel-novel. Maka karena di sini pakai are, maka bendanya juga harus lebih dari satu. Baik, sekian materi kita hari ini. Coba dan coba terus, jangan lupa ulang dan ulang lagi. Atas perhatiannya, Miss ucapkan terima kasih. See you everybody. Baik, kita latihan contoh soal untuk subject and verb agreement. Kita lihat di sini. Contoh yang nomor 1, my father drinks a glass of coffee. Maka bisa kita lihat di sini bahwa my father itu orangnya satu, drinks itu juga harusnya kan di sini kan dia orangnya satu. Berarti dia tunggal,
Maka ini drinknya kata kerjanya juga harus tunggal. Ternyata ini drink itu kan lebih dari satu gitu ya, kata kerja yang lebih dari satu. Maka ini incorrect. Jawabannya adalah incorrect. Kita masuk ke yang kedua. They di sini dia bendanya lebih dari satu, sedangkan plate kata kerja kedua itu bebas dia mau bendanya satu, lebih dari satu boleh ya. Jadi jawabannya adalah correct. Kita masuk ke yang ketiga. Di sini kita masuk yang ketiga. Dikatakan di sana the meeting of the teachers. Nah, ini sepertinya tadi udah Miss jelaskan. Kalau ada preposition of itu kan preposition. Hanya karena ada di sana teachers lebih dari satu, jangan kamu terkecoh. Ini kok cuma plural dia kata kerjanya, Miss. Maka yang adalah subjek adalah yang berada di belakang prepositional of tadi, maka di sini hanya ada satu, maka dia correct. Selanjutnya yang keempat, di sana dikatakan the passengers ini lebih dari satu. Udah, kemudian cari kata kerjanya. Wearing itu kan verb ing. Tadi Miss katakan bahwa verb ing itu hanya boleh muncul kalau di belakangnya ada to be, gitu dia. Ternyata nggak ada to be, baik is MR di sana nggak ada. Maka yang jawabannya adalah incorrect. Jadi di sini tugas kita adalah melihat mana kalimat yang tepat berdasarkan rules, subject, and verb agreement. Yang kelima, oke, kita lihat di sana yang kelima. Harusnya ini tahu karena ini udah kita pelajari dalam present tense dulu, pernah kelas 10 ya saya rasa. Tiara itu bendanya satu, oke. Ternyata di sini ada kata beautiful, yang mana beautiful itu kan adjective. Adjective itu harus muncul sebelum to be is MR. Setelah maksud saya. Jadi harusnya Tiara is always beautiful. Nggak boleh Tiara always beautiful. Jadi is MR itu harus muncul kalau depannya ada kata sifat. Jadi kalau seperti ini berarti ini incorrect. Baik, kita lihat di sini. Everyone at station is waiting for the train. Ada kata everyone. Memang di sini ada yang namanya prepositional phrase juga. At, ingat selalu ya kata letak. Ya, jangan fokus ke situnya, selalu lihat yang ada di belakangnya. Dan kebetulan kata kerjanya tepat juga, is katanya di sana, is. Is itu kan untuk benda yang tunggal gitu ya, atau subjek yang singular, maka ini merupakan kalimat yang tepat. Correct. Kita masuk ke yang ketujuh. Di sana dikatakan Randy together with her friends. Randy, udah lihat. Randy ini satu atau tunggal. Together with her friends. Oke. Ini adalah apa tadi? Ini adalah interrupting phrases yang kita katakan tadi, atau subjek pengganggu yang mau mengganggu si Randy, gitu dia. Ada kata goes, kata kerja yang tunggal, kebetulan ternyata kata kerjanya tunggal, berarti ini kalimat yang tepat gitu ya. Jangan kamu kira salah gara-gara Randy kan sama teman-temannya, Miss, berarti lebih dari satu. Enggak. Together with, along with, as well as itu merupakan frasa pengganggu. Oke, kita masuk kepada soal nomor 8. Ada kata most of, gitu ya. Di depan most of ini boleh satu, boleh lebih dari satu, gitu ya. Lihat lagi catatannya yang Miss jelaskan tadi, kan lebih dari satu. Maka kalau di depan most of itu lebih dari satu, maka kata kerjanya juga harus yang jamak atau lebih dari satu. Ternyata rights ini kan untuk tunggal, harusnya kan right aja dong, maka ini adalah kalimat yang tidak tepat. Selanjutnya yang nomor 9, nobody. Ingat, nobody itu merupakan benda atau subjek yang selalu tunggal. Kalau subjeknya udah tunggal berarti kata kerjanya juga harus tunggal, maka ini kalimat yang tepat.
Kita masuk ke yang nomor 10. Nomor 10 ada kata dedak atau bebek tersebut. Bebeknya 1, itu ya. Jadi kita main-main. Jadi kalau kalian mengerjakan bahasa Inggris nanti, suatu hari nanti ujian kemanapun, ngerjain yang namanya tata bahasa atau grammar atau TOEFL mungkin, atau mungkin tes bahasa Inggris, tes kedinasan pun, selalu kayak gitu mainnya. Oh, ini bendanya 1. Langsung lihat kata kerjanya, have 2 legs, memiliki 2 kaki. Tapi lihat di sini ada kata as well as atau interrupting phrases, atau tadi kita dikatakanlah dia pengganggu subjek yang mana mau mengganggu si bebek. Bebek tersebut termasuk juga ayam betina memiliki 2 kaki. Ternyata bebeknya kan cuma 1. Tapi have itu kan untuk subjek yang lebih dari 1. Berarti dia kalimatnya incorrect. Jadi as well as itu nggak termasuk harusnya. Oke, ini kebetulan miss tes di yang lain. Kita lihat hasilnya. Oke, kita dapat nilai 100. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya.